Halo semua, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Buat yang belum kenal, saya Ilona Lesiasel, panggil saja Ayang ya, hahaha, canda. Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Informatika. Oke teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan teori probabilitas yang mencakup beberapa materi, yaitu konsep dasar probabilitas, pendekatan dalam probabilitas, sampel dan kejadian, serta probabilitas bersyarat. Probabilitas adalah peluang suatu kejadian, jadi bisa dikatakan sebagai suatu prediksi atas terjadinya suatu kejadian. Untuk apa sih dalam ilmu statistik harus mempelajari probabilitas? Manfaat mengetahui probabilitas adalah untuk membantu pengambilan keputusan yang tepat, karena kehidupan di dunia tidak ada kepastian dan informasi yang tidak sempurna. Sebagai contoh yang paling gampang, misalnya kita memprediksi kematian teman-teman. Memang yang namanya mati itu pasti, tetapi kita tidak akan pernah tahu kapan kita akan mati. Tetapi kalau kita memprediksi terjadinya suatu kecelakaan misalnya, itu bisa. Tapi pasti terjadinya kapan, itu kita tidak bisa teman-teman. Makanya di sini namanya probabilitas, peluang terjadinya suatu kejadian. Oke, di sini kita akan melihat beberapa contoh. Yang pertama, pembelian harga saham berdasarkan analisis harga saham. Jadi kita cari dulu data-data tentang saham, kita hitung probabilitasnya, kemudian kita nanti akan menentukan apakah kita akan membeli saham tersebut. Yang kedua, peluang produk yang diluncurkan perusahaan. Jadi apakah nanti ketika meluncurkan usaha produk itu dapat diterima oleh masyarakat atau tidak. Nah, di sini kan keterangannya sukses atau tidak. Itu kita bisa menghitung probabilitasnya dengan berbagai data yang tersedia, teman-teman. Nah, di sini probabilitas itu suatu ukuran tentang kemungkinan suatu peristiwa atau event yang akan terjadi di masa mendatang. Jadi probabilitas dinyatakan antara 0 sampai 1 atau dalam persentase. Artinya, nilai probabilitas tidak ada yang lebih dari 1. Jadi, kalau nilai probabilitas teman-teman lebih dari 1, berarti ada yang salah dalam melakukan perhitungan, teman-teman. Di sini ada percobaan, pengamatan terhadap beberapa aktivitas atau proses yang memungkinkan timbulnya paling sedikit 2 peristiwa tanpa memperhatikan peristiwa mana yang akan terjadi. Yang namanya probabilitas itu pastikan ada yang namanya percobaan. Sama kayak yang tadi saya sudah bahas, ada data-data yang kita peroleh. Contoh percobaan di sini adalah kira-kira berapa nilai probabilitasnya ketika mata uang yang dalam bentuk koin itu kita lempar sebanyak 3 kali. Nah, berapa nilai probabilitas yang keluar per antara yang muncul gambar dengan muncul nominal angka. Itu bisa dihitung probabilitasnya, teman-teman. Dan setelah dilakukan percobaan dilempar selama 3 kali tadi, baru akan ada hasilnya. Dari hasil ini dikumpulkan dari satu atau lebih hasil yang terjadi pada sebuah percobaan atau kegiatan. Jadi nanti hasilnya ini ya diambil dari percobaan yang sudah kita lakukan tadi. Misalnya 3 kali koin dilempar, kira-kira probabilitas munculnya sisi nominal atau sisi gambar itu berapa. Selanjutnya kita akan membahas pendekatan dalam probabilitas. Di sini ada pendekatan klasik, pendekatan relatif, dan juga ada pendekatan subjektif. Di sini yang pertama ada pendekatan klasik. Definisinya adalah setiap peristiwa mempunyai kesempatan yang sama untuk terjadi. Rumusnya adalah jumlah kemungkinan hasil dibagi dengan jumlah total kemungkinan. Contohnya seperti melakukan pelemparan uang koin. Jadi di sini peluangnya ketika satu kali dilempar, maka probabilitas yang muncul adalah setengah. Kenapa? Karena dilemparnya sekali, berarti kemungkinan keluarnya gambar sama angka itu kan cuma 1. Nah, makanya di sini 1/2. Di sini sama kegiatan perdagangan saham, menjual saham dan membeli saham. Berarti nanti akan terdata. Datanya itu apa? Datanya berupa jual dan beli. Jadi nanti ketika dihitung probabilitasnya cuma setengah, karena di sini hanya ada 2 pilihan saja. Nah, kalau di sini kita lihat mahasiswa belajar, ternyata ada lulus memuaskan, ada lulus sangat memuaskan, dan ada lulus terpuji, sehingga probabilitasnya ada 1/3, karena di sini hasil yang akan kita ketahui ada 3. Sama di sini perubahan harga, ternyata hasilnya itu dilihat apakah harga itu naik atau harga itu turun, apakah kita beli saham atau jual saham, apakah yang muncul gambar atau angka.
Rumusnya tadi kan jumlah kemungkinan hasil. Jumlah kemungkinan hasil itu apa? Ya ini, muncul gambar atau angka, berarti kan ada 2. Terus dibagi jumlah kemungkinan hasil. Nah, di sini ada 2. Terus misalnya setelah dilempar sekali, oh yang muncul cuma 1. Kan sing mungkin dua-duanya. Oke, yang kedua pendekatan relatif. Definisinya, probabilitas suatu kejadian tidak dianggap sama, tergantung dari berapa banyak suatu kejadian terjadi. Ingat, tergantung dari berapa banyak suatu kejadian terjadi. Di sini rumusnya adalah jumlah peristiwa yang terjadi dibagi dengan jumlah total percobaan. Nah, di sini ada contohnya supaya lebih paham lagi teman-teman. Dalam 12 bulan, totalnya ada 12, berarti ini adalah jumlah total percobaan. 10 bulan terjadi inflasi dan 2 bulan deflasi. Maka probabilitas inflasi adalah 10 bulan per 12. Sedangkan untuk yang deflasi berarti 2 bulan per 12. Sehingga ketika dibagi hasilnya adalah 0,83 untuk inflasi dan deflasinya 2 per 12 adalah 0,17. Kalau dilihat dari sini, ini mendekati angka 1. Bisa jadi ini kemungkinan terjadi inflasi tidak lama lagi karena di sini mendekati angka 1 dan di sini masih jauh dari 1 sehingga terjadi deflasi mungkin juga masih dalam rentang waktu yang cukup lama. Nah, di sini ada pendekatan subjektif. Definisinya adalah probabilitas suatu kejadian didasarkan pada penelitian pribadi yang dinyatakan dalam suatu derajat kepercayaan. Nah, berarti di sini ada yang namanya derajat kepercayaan. Oke, sekarang kita masuk ke materi berikutnya, yaitu sampel dan kejadian. Ruang sampel adalah himpunan semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Ruang sampel dinotasikan dengan huruf S. Titik sampel adalah semua anggota dari ruang sampel. Kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Biasanya dinotasikan dengan huruf kapital, seperti A, B, C, dan sebagainya. Banyaknya elemen kejadian A dinyatakan dengan NA. Banyaknya elemen kejadian B dinyatakan dengan NB, dan sebagainya. Kalau kita perhatikan dadu itu di setiap sisinya kita akan melihat mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi ruang sampel dari pelemparan sebuah dadu adalah S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jumlah anggota ruang sampel tersebut ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6, dan ini adalah titik sampelnya. Jadi ingat ya, ruang sampel itu dibatasi oleh tanda kurung kurawal. Banyaknya angka di dalam kurung disebut jumlah anggota ruang sampel, dan angka-angka yang ada di dalam kurung kurawal disebut titik sampel. Agar teman-teman bisa lebih paham lagi, saya lanjut ke contoh soal ya. Pertama kita buat kolom seperti ini. 4 kolom ke kanan untuk dadu dan 2 baris ke bawah untuk uang logam. Nah, ruang sampelnya yaitu S. Ingat tuliskan tanda kurung kurawalnya terlebih dahulu. Banyaknya anggota ruang sampel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Titik sampelnya tuliskan ini semua tanpa tanda kurung. Kejadian A yaitu munculnya angka dan bilangan ganjil. Jadi kita perhatikan garis yang berisi angka, kemudian kita pilih yang angkanya ganjil. Kita peroleh A sama dengan A,1 dan A,3. NA sama dengan 2. Oke, materi terakhir yang akan saya bahas yaitu probabilitas bersyarat. Probabilitas bersyarat menunjukkan besarnya kesempatan suatu peristiwa akan terjadi yang didahului oleh peristiwa lain yang dependen terhadap peristiwa tersebut. Probabilitas bersyarat adalah probabilitas terjadinya peristiwa kedua akan terjadi apabila peristiwa pertama terjadi. Rumusnya adalah P, A, dan B dibagi PB, atau bisa juga P, A, irisan B dibagi PB. Jadi garis di sini adalah jika atau dengan syarat kejadian B terjadi dahulu. Jadi maksudnya adalah berapa peluang terjadinya kejadian A jika atau dengan syarat kejadian B terjadi terlebih dahulu. Nah, itu adalah maksudnya probabilitas bersyarat. Jadi kalau kejadian itu terjadi lebih dahulu, berapa peluang terjadinya kejadian A? Nah, di sini saya punya contoh kartu.
Kartu itu tipenya 2, kartu as dan bukan kartu as. Warnanya juga 2, merah dan hitam. Total kartu ada 52. Total kartu as 4 dan yang bukan kartu as ada 48. Warna merah totalnya 26, warna hitam totalnya 26. Probabilitas mendapat kartu merah dengan syarat atau jika kartu as terpilih lebih dahulu. Lebih simpelnya lagi, jika dari antara kartu as berapakah jumlah kartu merah. Di sini rumusnya probabilitas merah dan as dibagi probabilitas kartu as. Berapakah probabilitas merah dan kartu as? Merah ada 2, total 52. Dibagi ruang dari kartu as totalnya 4 dibagi 52. Nah, kalau kita bagi, kita akan mendapat hasilnya 2/4 atau 1/2. Dengan kata lain, probabilitas merah dengan syarat kartu as terlebih dahulu atau gampangnya adalah berapakah dari antara kartu as yang adalah merah. Jawabannya adalah 2/4. Begitu juga dengan probabilitas hitam dan bukan as. Rumusnya probabilitas hitam dan bukan as dibagi dengan probabilitas bukan as. Hitam dan bukan as adalah 24/52. Dibagi bukan as totalnya 48/52. Jadi jawabannya adalah 24/48 atau 1/2. Terima kasih sudah mendengarkan presentasiku. Jangan sampai kalian meremehkanku karena itu adalah pekerjaan ibuku.